Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Maulana Wijaya, Maulana EW Channel. Saling berbagi informasi positif, edukasi, ya semoga bermanfaat. Nah, oke. Rekan-rekan semua, sahabat, hai everyone. Jadi sebelum kita memulai, jangan lupa ya untuk subscribe, like, share, and comment. Oke? Di Maulana Wijaya, Maulana EW Channel. Nah, kali ini kita mau bahas terkait sedikit lah, hanya sedikit ulasan tentang bagaimana itu di Kota Padang. Kita kan tahu kan situ pasti ada pernah mendengar Pantai Air Manis, ya kan? Pantai Air Manis itu yang ada legenda gitu ya, Maling Kundang gitu. Habis itu apa lagi tuh? Mengenai Bukit Lampu, itu Gunung Padang, Bukit Gado-Gado, Bukit Pegambiran ya maksudnya. Maaf. Oke, oke langsung aja kita simak ya. Ini sumbernya kita ambil dari Wikipedia. Oke, kita langsung baca. Mungkin semoga bermanfaat ya. Ini kita hanya sekedar sharing saja, biar ya kita sambil apa ya, tahulah keindahan di kota-kota, maksudnya di pulau-pulau di Indonesia luar biasa ya. Oke, langsung kita simak. Siap? Kita mulai. Nah, ini dia tarik ke Kota Padang ya. Dari sumber dari Wikipedia, yaitu Padang adalah kota terbesar ya. Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera dan ibu kota Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Di kota ini merupakan pintu gerbang barat Indonesia dari Samudra India. Secara geografi, Padang dikelilingi perbukitan yang mencapai ketinggian 1.853 mdpl dengan luas wilayah 693.066 ya. Jadi 693,66 km persegi gitu. Jadi lebih dari separuhnya berupa hutan lindung ya. Jadi berdasarkan data BPS Badan Pusat Statistik pada tahun 2021, kota ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 909.040 jiwa. Itu pada tahun 2021. Tapi kalau 2022, nah nanti tunggu ya. Jadi Padang merupakan kota inti dari pengembangan wilayah metropolitan Palapa. Nah, kalau sejarah kota Padang tidak terlepas dari peranannya sebagai kawasan rantau Minangkabau. Nah, itu. Jadi istilahnya itu kan sebagai kawasan rantau Minangkabau. Jadi kota Padang itu. Yang berawal dari perkampungan nelayan di Muara Batang Arau, lalu berkembang menjadi bandar pelabuhan yang ramai setelah masuknya Belanda di bawah bendera Verenigd. Ya, tahu kan bendera Verenigd on this convent. Maaf kalau ada salah pengucapan. Itu sama dengan VOC yang kita kenal ya, VOC gitu kan. Jadi hari jadi kota ditetapkan pada 7 Agustus 1669. Jadi 7 Agustus 1669. Wah, kemarin. Jadi kan sudah berulang tahun kan? Jadi yang merupakan hari penyerangan loji Belanda di Muara Padang oleh masyarakat Pauh dan Koto Tangah gitu. Jadi semasa penjajahan Belanda, kota ini menjadi pusat perdagangan emas, teh, kopi, dan rempah-rempah. Jadi memasuki abad ke-20, ekspor batu bara, ya, jadi ekspor batu bara dan semen mulai dilakukan melalui pelabuhan Teluk Bayur. Jadi saat ini infrastruktur Kota Padang telah dilengkapi oleh Bandar Udara Internasional Minangkabau serta jalur kereta api yang terhubung dengan kota-kota lain di Sumatera Barat. Jadi sentra perniagaan kota berada di Pasar Raya Padang dan didukung oleh sejumlah pusat perbelanjaan modern dan 16 pasar tradisional. Jadi
Padang merupakan salah satu pusat pendidikan terkemuka di luar Pulau Jawa, ditopang dengan keberadaan puluhan perguruan tinggi, termasuk 3 universitas negeri sebagai kota. Jadi sebagai kota seni dan budaya, Padang dikenal dengan legenda Malin Kundang. Nah, tuh Malin ya, bukan maling tapi Malin Kundang gitu legenda nih. Dan novel Siti Nurbaya. Pasti ada yang tahu kan? Iya kan? Iya dong. Oke, setiap tahunnya berbagai festival diselenggarakan untuk menunjang sektor pariwisata gitu. Di kalangan masyarakat Indonesia, nama kota ini umumnya diasosiasikan dengan etnis Minangkabau serta masakan khasnya dikenal sebagai masakan Padang. Tahu nggak masakan Padang itu? Udah sampai dunia ya, yang makan terlezat salah satunya itu rendang. Itu kan mantap gitu ya. Nah, kita lanjut lagi sejarahnya nih. Jadi mengenai apa ya, tidak ada data yang pasti gitu. Nih menurut Wikipedia, jadi tidak ada data yang pasti siapa yang memberi nama kota 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 Padang ini maksudnya. Jadi memberi kota Padang ini tidak ada data yang pasti gitu. Jadi diperkirakan kota ini pada awalnya berupa sebuah lapangan, dataran atau gurun. Woy. Jadi berupa sebuah lapangan, dataran atau gurun yang luas sehingga dinamakan Padang. Nah, itu maksudnya Padang. Dalam bahasa Minang, kata Padang juga dapat bermaksud pedang gitu kan. Nah, menurut Tambo setempat, kawasan kota ini dahulunya merupakan bagian dari kawasan rantau yang didirikan oleh para perantau Minangkabau dari dataran tinggi Minangkabau atau Dare gitu kan. Jadi Dare. Jadi tempat pemukiman pertama mereka adalah perkampungan di pinggiran selatan Batangarau di tempat yang sekarang bernama Seberang Padang. Wah, itu masih di kota Padang ya. Jadi namanya Seberang Padang nama tempatnya. Jadi kampung baru kemudian dibuka ke arah utara permukiman awal tersebut yang semuanya termasuk kenagarian Padang dalam adat Nandalapan suku, yaitu suku-suku Sumage. Nah, itu Sumage itu ada Caniago Sumage itu kan, Mandaliko tuh Caniago Mandaliko, terus Panyalai tuh Caniago Panyalai dan Jamba. Oh, jadi yang orang Minang sukunya apa nih? Tuh, banyak ya. Jadi dari Kelarasan Bodi Caniago, terus serta Sikumbang tuh ada Tanjung Sikumbang tuh Balai Mansiang, Tanjung Balai Mansiang, Koto, jadi Koto tuh ada Tanjung Piliang dan Melayu. Nah, itu dari Kelarasan Koto Piliang. Jadi terdapat pula pendatang dari rantau pesisir lainnya, yaitu dari Painan, Pasaman, dan Tarusan. Tuh arah pesisir selatan itu. Painan, Pasaman lain lagi ya, gitu kan. Itu Tarusan. Tuh. Pokoknya di rantau pesisir. Tuh, seperti kawasan rantau Minangkabau lainnya, pada awalnya kawasan sepanjang pesisir barat Sumatera berada di bawah pengaruh kerajaan Pagaruyung. Tuh. Jadi namun pada awal abad ke-17, kawasan ini telah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh. Langsung kita masuk dalam masa kolonial ya. Jadi kehadiran bangsa asing di Kota Padang diawali dengan kunjungan pelaut Inggris pada tahun 1649. Kota ini kemudian mulai berkembang sejak kehadiran bangsa Belanda di bawah VOC tadi pada tahun 1663 yang diiringi dengan migrasi penduduk Minangkabau dari kawasan Luha. Jadi selain memiliki muara yang bagus, VOC tertarik membangun pelabuhan dan pemukiman baru di pesisir barat Sumatera untuk memudahkan akses perdagangan dengan kawasan pedalaman Minangkabau. Jadi selanjutnya pada tahun 1668 VOC berhasil mengusir pengaruh Kesultanan Aceh dan menanamkan
pengaruhnya di sepanjang pantai barat Sumatera. Jadi sebagaimana diketahui dari surat Legend Jakobits kepada Raja Payagaruyung yang berisi permintaan dilakukannya hubungan dagang kembali dan mendistribusikan emas ke kota ini. Gitu. Jadi VOC itu berhasil yang mengembangkan kota Padang dari perkampungan nelayan menjadi kota metropolitan pada abad ke-17, terus Padang menjadi kota pelabuhan yang ramai bagi perdagangan emas, teh, kopi, dan rempah-rempah. Jadi dalam perkembangan selanjutnya, pada 7 Agustus 1669 terjadi pergolakan masyarakat Pauh dan Kota Tangah tuh melawan monopolinya VOC. Meski dapat diredam oleh VOC, peristiwa tersebut kemudian diabadikan sebagai tahun lahir Kota Padang. Tuh. Gimana gitu kan? Itulah kita sedikit dulu ya mengenai bagaimana tadi kan asal muasalnya itu tuh dari lahirnya Kota Padang gitu. Nah, sampai di situ dulu sementara gitu. Nanti kita akan lanjut lagi gitu kan, masih banyak tuh nanti mengenai seperti kisahnya nanti dia selanjutnya di tahun 1781 mulai bangsa Eropa silih berganti mengambil alih kekuasaan di Kota Padang ya kan. Habis itu pemerintah Hindia Belanda menjadikan Padang sebagai pusat pemerintahan wilayah pesisir barat Sumatera Barat itu kan. Maksudnya di wilayah pesisir barat Sumatera gitu kan. Habis itu baru sampai menjelangnya masuknya tentara Jepang tuh nanti kita lanjut lagi lah yang selanjutnya ya. Makanya nih terkait dengan seperti kayak perjalanan dan acara. Nah, kita mengetahui dulu gitu. Mungkin saling berbagi ya, semoga ini ya. Semoga bermanfaat. Jadi kan mohon maaf jika ada salah kata ya kan. Pokoknya tetap semangat, jaga kesehatan ya. Pokoknya jangan lupa bahagia gitu. Oke, kita lanjut lagi ya nanti video berikutnya terkait dengan nanti dari mungkin Kota Padang atau kota-kota lainnya kita akan bahas. Oke, thank you ya. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe, like, share, and comment. Oke, terima kasih atas dukungannya. Semoga bermanfaat juga. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. See you. Berkah, berkah, berkah.